Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Kamelia, NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pokok pemasaran. Pemasaran menggambarkan adanya usaha secara sadar untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran. Nah, usaha-usaha pemasaran ini memerlukan filosofi yang membimbingnya. Usaha-usaha pemasaran juga memerlukan bobot yang diberikan kepada kepentingan organisasi, pelanggan, masyarakat, sehingga sering terjadi konflik di antara kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal ini, maka kegiatan pemasaran seharusnya dilakukan atas dasar filosofi pemasaran yang dipikirkan secara baik, efisien, dan juga bertanggung jawab. Nah, konsep yang dapat digunakan organisasi dalam melakukan kegiatan pemasaran yaitu ada 5. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua adalah konsep produk, yang ketiga adalah konsep penjualan, yang keempat adalah konsep pemasaran, dan yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran adalah suatu filsafat usaha yang muncul untuk menentang konsep terdahulu. Dasar pemikiran konsep pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumen dapat dikelompokkan dalam bagian pasar yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan keinginannya mereka tersendiri. Yang kedua adalah konsumen di bagian manapun akan memilih tawaran dari perusahaan yang paling mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka yang tertentu. Yang ketiga adalah tugas perusahaan ialah meneliti dan memilih pasar yang menjadi sasaran dan mengembangkan tawaran dan program pemasaran yang efektif sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggannya. Konsep pemasaran berasumsi bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan adalah pada penentuan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan pada pemberian kepuasan yang dibandingkan lebih efektif dan lebih efisien dari para pesaingnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Kelima, NIM 196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning. Dalam pemasaran produk terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan. 3 komponen tersebut yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar. Yang mana segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memperoleh atau memberikan kepuasan untuk konsumen. Dalam segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang harus kita perhatikan seperti aspek demografis, psikografis, maupun behavior atau perilaku konsumen. Pada aspek demografis misalnya, Anda membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek psikografis, Anda akan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial seperti kepribadian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek perilaku, behavior tadi, yang mana Anda di sini akan membagi konsumen ke dalam segmen-segmen sesuai dengan kategori dalam tingkah laku konsumen, perusahaan, perasaan, cara mereka menggunakan produk atau kondisi pemakaian, serta loyalitas terhadap brand. Dan upaya yang dapat kita atau Anda lakukan untuk menentukan segmen ini adalah dengan membagi pasar ke dalam kategori user atau non-user atas produk Anda. Dan yang kedua ada targeting. Komponen kedua ini adalah targeting atau menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Jadi target
targeting itu merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar yang dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Terdapat 4 strategi yang bisa Anda pilih dalam melakukan targeting, diantaranya yang pertama, undifferentiated targeting strategi, differentiated targeting strategi, concentrated targeting strategi, dan custom targeting strategi. Yang pertama adalah undifferentiated targeting strategi, menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Dan yang kedua ada differentiated targeting. Jadi yang mana di sini menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga Anda harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Selanjutnya ada concentrated targeting strategi, yang mana perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Dan yang terakhir ada custom targeting strategi, yang mana strategi ini ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Dan yang terakhir ada positioning, yang mana tahapan positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand Anda direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya adalah tentu agar produk atau brand yang dilihat lebih unggul, jadi tujuannya itu tentu agar produk atau brand Anda semua dilihat lebih unggul dari kompetitor yang lain. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, Anda semua harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk Anda untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Untuk merumuskan positioning tadi, ada beberapa tips yang mana di sini untuk merumuskan positioningnya tadi. Yang pertama adalah tawarkan solusi. Tawarkan solusi Anda, periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi pasar Anda tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, Anda pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan Anda dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Dan yang kedua ada identifikasi unique selling proposition. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan itu harus membeli dan menggunakan produk atau layanan Anda tersebut. Jadi pikirkan penawaran yang bisa Anda berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor yang lain. Dan yang terakhir mungkin ada kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Jadi pastikan Anda memberikan penawaran yang menarik, yang sulit untuk mereka tolak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aldia Putri, NIM 1807211000167. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari teman saya, melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang bauran pemasaran dan analisis persaingan atau analisis pesaing. Yang pertama, pengertian bauran pemasaran.
Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam upayanya atau usahanya untuk mempertahankan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Pemasaran mencakup kegiatan yang berguna dalam menciptakan, mengembangkan, mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai dengan permintaan calon pembeli berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan suatu barang. Sehingga tujuan dari pemasaran sendiri adalah untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang paling efektif. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Hal ini berarti bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan dari variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Sehingga dengan adanya variabel tersebut yang digunakan oleh perusahaan, maka akan menciptakan suatu kombinasi yang memberikan hasil secara maksimal. Selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran juga memiliki 4 kategori variabel. Yang pertama, produk atau produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place, tempat. Yang keempat atau yang terakhir, promosi atau promotion. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix adalah langkah lanjutan setelah menentukan strategi STP atau segmentation, targeting, positioning pada suatu bisnis. Yang pertama ada produk atau produk. Salah satu komponen strategi pemasaran yang paling penting adalah produk, di mana produk ini merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan atau untuk dijual kepada konsumen. Perusahaan dapat mengembangkan suatu produk, hendaknya juga menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, ada penentuan moto dan logo. Logo sebagai ciri khas produk, sedangkan moto mencakup uraian kata-kata berkenaan dengan visi atau misi dari perusahaan dalam melayani masyarakat. Dan yang perlu diperhatikan, membuat moto itu harus mempunyai arti positif, menarik perhatian, dan mudah diingat. Selanjutnya ada menciptakan merek, di mana sama halnya dengan moto, merek ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti positif, serta menarik perhatian agar mudah dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Yang ketiga ada menciptakan kemasan. Kemasan ini juga sangat penting untuk membungkus suatu produk. Penciptaannya pun harus memenuhi syarat seperti kualitas kemasan harus bagus, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada keputusan label, di mana label ini kaitannya erat dengan kemasan, yang nantinya atau biasanya itu label ini ditempelkan pada kemasan suatu produk. Selanjutnya yang kedua ada harga atau price. Harga dapat diartikan salah satu komponen dari marketing mix yang paling penting. Maka sebuah perusahaan harus dapat menentukan strategi harga yang tepat bagi produk yang akan diproduksi. Langkah-langkah dalam menetapkan harga meliputi penetapan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan biaya dan laba. Yang ketiga, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. Dan yang keempat, menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Strategi dasar dalam menetapkan harga ada 3 langkah. Yang pertama, skimming pricing. Skimming pricing yaitu menetapkan harga paling tinggi pada awal produk yang bertujuan menunjukkan kualitas yang tinggi pada produk dan jasa yang akan ditawarkan. Yang kedua ada penetration pricing. Artinya ditetapkan harga paling rendah karena harga tersebut bertujuan untuk menguasai pasar. Yang terakhir ada status quo pricing. Artinya menetapkan harga dengan menyesuaikan dengan harga pesaing agar mampu ikut bersaing dalam pasar. Artinya perusahaan itu menetapkan harga sesuai dengan pesaing yang sudah ada di pasar, seperti itu. Yang ketiga ada tempat atau place, di mana dalam situasi kondisi perekonomian saat ini itu sangat penting untuk menetapkan adanya tempat untuk kita melakukan untuk perusahaan melakukan distribusi kepada konsumen.
Beberapa langkah untuk menetapkan tempat. Yang pertama, diperlukan adanya penentuan lokasi dan distribusi yang digunakan agar mampu menjaring konsumen dengan mudah dan mendistribusikan kepada konsumen atau pembeli mendistribusikan kepada konsumen atau pembeli dengan mempertimbangkan kemudahan akses. Misalnya, kita membuat perusahaan nantinya akan membuat produk yang itu berdekatan dengan pemerintahan, pusat pemerintahan, terus kawasan industri, terus dengan perumahan-perumahan masyarakat, sarana prasarana dan lain sebagainya. Yang keempat ada promosi atau promotion, di mana promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau mengarahkan minat seseorang untuk membeli produk yang akan kita jual, seperti itu. Promosi ada beberapa macam. Yang pertama, ada 4 macam. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Nah, di mana advertising ini seperti bentuk layanan pengiklanan yang ada gambar dan kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, koran, majalah dan lain sebagainya. Dan biasanya periklanan pada saat ini juga biasanya digunakan di media massa seperti di televisi, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, di mana sales promotion ini merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga, bonus dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada publisitas atau publicity, merupakan penempatan berupa artikel, tulisan, foto atau tayangan visual yang bertujuan untuk memusatkan perhatian kepada suatu tempat, orang atau instansi atau konsumen tertentu. Terus yang terakhir ada penjualan pribadi atau personal selling, di mana personal selling ini merupakan komunikasi tatap muka atau langsung antara penjual dengan calon pelanggan atau calon pembeli untuk memperkenalkan produk yang akan dijual kepada pelanggan atau pembeli. Selanjutnya yang kedua ada aspek persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang nantinya kita tawarkan, seperti itu. Selain itu, dengan kata lain, analisis pesaing berfungsi untuk membuat peta persaingan yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, analisis persaingan harus dilakukan langkah-langkah berikut, seperti yang pertama ada identifikasi pesaing. Ini untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Selain itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk identifikasi pesaing, yang pertama ada jenis produk apa yang akan ditawarkan atau jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk persaingan. Bentuk-bentuk persaingan ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada persaingan merek, di mana produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama. Misalnya, teh botol Sosro dengan Fristi, itu sama-sama produknya adalah produk teh, seperti itu. Yang kedua, ada persaingan industri. Adalah persaingan dalam satu industri, tidak hanya satu produk saja. Misalnya, teh botol Sosro, industrinya tidak hanya membuat teh dalam botol, tetapi juga ada yang kemasan. Dan karena itu pesaingnya itu seperti juga Coca-Cola, Aqua dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah persaingan bentuk. Adalah persaingan dengan bentuk-bentuk produk yang sama. Misalnya persaingan antara teh botol Sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lain. Yang keempat ada persaingan generik. Adalah persaingan umum pada semua industri, misalnya antara teh botol Sosro dengan sari roti, teh botol Sosro dengan pokoknya yang bukan selain perusahaan minuman dengan selain perusahaan minuman, seperti tadi yang sudah saya contohkan itu adalah perusahaan minuman teh botol Sosro dengan sari roti. Artinya perusahaan makanan dengan minuman, perusahaan makanan dengan makanan, perusahaan minuman dengan minum dan lain sebagainya.
Teknik analisis pesaing. Teknik analisis pesaing ini untuk menganalisis industri dan persaingan. Ada 4 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, definisikan pasar sasaran atau target market. Mendefinisikan pasar sasaran akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui produk atau jasa mana saja yang akan menjadi sasaran. Yang kedua, identifikasi persaingan langsung. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memberikan produk atau jasa yang relatif sama dan serupa dengan target market yang kurang lebih sama. Identifikasi pesaing langsung ini akan membantu mengetahui peta persaingan, posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing, dan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, ketahui kondisi persaingan. Yang keempat, penilaian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah kemampuan utama yang dimiliki oleh perusahaan yang diyakini modal untuk memenangkan persaingan. Artinya kemampuan kompetitif perusahaan ini seperti keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman kelompok saya, yaitu terkait metode pengukuran dan peramalan permintaan. Langsung saja dalam pembahasan, di mana dalam melakukan peramalan tersebut ada beberapa macam cara. Apabila dilihat berdasarkan sifat-sifat peramalan, yaitu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Jadi saya kaji dalam satu-satu. Di mana yang dimaksud dengan peramalan kualitatif adalah metode ini digunakan di mana tidak ada model matematik. Jadi metode kualitatif ini digunakan apabila tidak ada model matematik dalam suatu permintaan. Biasanya dalam metode peramalan kualitatif ini dikarenakan data yang tidak ada atau data yang tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Jadi peramalan kualitatif ini digunakan apabila data yang tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya peramalan kualitatif ini menggunakan pertimbangan pendapat para pakar yang ahli atau mampu di bidangnya. Adapun kelebihan peramalan kualitatif ini dari metode ini adalah biaya yang dikenalkan atau yang dikeluarkan sangat murah dan cepat diperoleh. Jadi kelebihannya apabila menggunakan metode peramalan kualitatif ini, maka biaya yang dikeluarkan sangat murah dan cepat diperoleh. Seperti itu. Itu yang dinamakan peramalan kualitatif. Selanjutnya ke macam yang kedua, yaitu peramalan kuantitatif. Di mana peramalan kuantitatif ini yaitu metode yang menggunakan model matematis. Jadi kalau kualitatif itu tidak menggunakan model matematis, tapi kalau kuantitatif itu menggunakan metode matematis yang beragam. Jadi menggunakan metode matematis yang beragam dengan berdasarkan data masa lalu untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Jadi kalau kualitatif ini tidak menggunakan matematik dan tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Jadi data yang digunakan untuk meramalkan masa yang datang itu tidak cukup. Sedangkan sebaliknya, kalau kualitatif itu sebaliknya. Kualitatif itu menggunakan metode matematik yang beragam dengan berdasarkan data masa lalu.
Jadi menggunakan data masa lalu untuk meramalkan permintaan yang akan datang di masa yang akan datang. Itu. Selanjutnya ada beberapa penelitian lebih detail lagi terkait peramalan kuantitatif, di mana metode peramalan kuantitatif atau metode peramalan secara kuantitatif menurut Heiser yaitu ada beberapa metode. Yang pertama metode moving average. Ya. Metode ini adalah model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah dari aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Jadi model moving average ini model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual dulu. Jadi menggunakan data aktual terlebih dahulu, data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai-nilai ramalan untuk permintaan. Jadi gini teman-teman, jadi metode moving average ini menggunakan rata-rata, ya, model rata-rata yang menggunakan sejumlah dari aktual permintaan yang baru. Jadi data-data aktual yang berkaitan dengan permintaan yang baru dikeluarkan, misalnya intinya gitu, untuk ya, hal tersebut nanti data-data aktual tersebut digunakan untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Misal saya mempunyai data aktual permintaan yang baru di saat sekarang. Lah, hal itu yang digunakan untuk perbandingan, untuk membangkitkan nilai ramalan atau bahan yang digunakan untuk meramalkan suatu permintaan di masa yang akan datang. Jadi ketika sudah kita punya fakta aktual atau data aktual permintaan yang baru, maka itu yang digunakan untuk meramalkan suatu permintaan yang akan datang. Apakah itu lebih meningkat atau enggak, itu yang digunakan. Seperti itu ya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua metode exponential smoothing, di mana metode ini exponential smoothing ini adalah metode peramalan dengan pemulusan eksponensial. Biasanya digunakan untuk pola data yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak. Metode peramalan ini bekerja hampir serupa dengan alat termostat. Itu alat termostat itu sebagai kayak fisika atau kimia, itulah saya kurang paham. Ya itulah intinya metode exponential smoothing ini bekerja, atau metode peramalan dengan pemulusan eksponensial ya. Dan metode ini biasanya digunakan untuk pola data yang tidak stabil. Jadi kalau ada yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak, maka metode exponential smoothing ini yang digunakan untuk meramalkan hal tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini, yang ketiga, metode yang ketiga yang terakhir ini adalah metode Winter. Metode Winter ini merupakan suatu pendekatan pemulusan eksponensial, yaitu melalui pendekatan yang dapat menangani data musiman. Pendekatan dari metode ini adalah anggapan terhadap data yang memiliki tren linear dan variasi, sehingga dalam menerapkan metode Winter memerlukan 3 parameter. Jadi dalam menerapkan metode Winter ini memerlukan 3 parameter, 3 ukuran untuk memuluskan unsur-unsur yang berkaitan dengan pola data, yaitu unsur stasioner, unsur tren, dan unsur musiman. Jadi ada 3 unsur yang bisa dilakukan oleh metode Winter. Namun metode Winter ini memerlukan 3 parameter untuk memuluskan unsur-unsur tersebut. Ya. Jadi yang intinya
metode ini memuluskan eksponensial melalui pendekatan untuk pemulusan eksponensial. Selain itu, kata saya tadi, pendekatan dari metode tersebut adalah anggapan terhadap data yang memiliki tren linear dan variasi, sehingga dalam menerapkan metode Winter memerlukan beberapa tahapan atau memerlukan 3 parameter untuk memuluskan unsur-unsur yang berkaitan dengan pola tersebut, pola data, yaitu unsur stasioner, unsur tren, dan unsur musiman. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Selebihnya kita jalankan lewat diskusi. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.